warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dan teman saya, yaitu saya Majida Ulfa Sirega dan teman saya Fifi Alvina. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang ontologi atau hakikat ilmu. Hakikat atau objek ilmu ontologi terdiri dari objek materi yang terdiri dari jenis-jenis dan sifat-sifat ilmu pengetahuan, dan objek forma yang terdiri dari sudut pandang dari objek itu. Dalam realitas manusia terdiri dari dua golongan. Pertama, golongan yang mengatakan bahwa ilmu itu bebas, mutlak, berdiri sendiri. Kata ontologi berdasarkan perkataan Yunani yaitu ontos atau being, dan logos metafisika umum adalah istilah lain dari ontologi. Dengan demikian, metafisika atau ontologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang prinsip yang paling dasar atau paling dalam dari segala sesuatu yang ada. Makna ontologi yaitu pertama, yang perlu kita ketahui adalah pengertian ontologi. Secara etimologi, ontologi berasal dari bahasa Yunani, yakni ontos dan logos. Ontos berarti sesuatu yang berwujud, dan logos berarti ilmu. Jadi, ontologi dapat diartikan sebagai ilmu atau teori tentang wujud hakikat yang ada. Ontologi ini menyoal tentang wujud hakiki dari objek ilmu dan keilmuan pada setiap bidang ilmu dalam jurusan dan program studi yang dipelajari. Objek ilmu atau keilmuan itu adalah dunia empirik, dunia dapat dijangkau panca indera. Jadi, objek ilmu adalah pengalaman indrawi. Dengan kata lain, ontologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat sesuatu yang berwujud atau yang ada dengan berdasarkan pada logika semata. Sebelum itu, kita membahas lebih lanjut mengenai ontologi. Ilmu perlu kiranya kita mengetahui perbedaan antara ontologi dalam filsafat ilmu dengan ontologi dalam filsafat. Karena ontologi ilmu ini seringkali diartikan sama dengan ontologi dalam filsafat, padahal keduanya berbeda. Jika ontologi dalam filsafat itu mempertanyakan hakikat realitas, maka ontologi ilmu ini mempertanyakan hakikat ilmu itu apa. Di dalam filsafat itu, kebenaran yang diperoleh bersifat spekulatif, tidak hanya berbicara mengenai realitas, tapi juga mencakup yang di luar realitas atau metafisika. Berbeda dengan ilmu. Dengan ilmu, kebenaran yang diperoleh lebih bersifat general dan konseptual, serta berciri khas rasional dan empiris. Lanjut kembali ke pembahasan mengenai ontologi ilmu. Pertama, hakikat ilmu yang dilihat dari segi ontologi. Untuk mendapatkan hakikat ilmu itu, maka diperlukan terlebih dahulu tafsir atau realitas. Tafsir atas realitas ini membahas mengenai 4 poin, yaitu supernaturalisme, naturalisme, manisme, dan dualisme. Dan dalam ilmu kita menggunakan dualisme, yang dalam melihat realitas itu melalui dua dimensi. Ontologi ilmu adalah ciri-ciri esensial dari objek ilmu yang berlaku umum. Ilmu itu berdasar dari beberapa asumsi dasar untuk mendapatkan pengetahuan tentang fenomena yang nampak. Asumsi dasar ialah anggapan yang merupakan dasar dan titik tolak bagi kegiatan setiap cabang ilmu pengetahuan. Di dalam ilmu pengetahuan, asumsi dasar atas realitas ini misalnya, apakah semua yang bergerak di dunia ini ada ketentuan sebab akibat dari sananya, atau semua yang bergerak di dunia ini memiliki kemampuan untuk bergerak sendiri sesuai versinya. Atau dengan kata lain, asumsi dasar atas realitas dalam ilmu pengetahuan ini memakai hukum yang universal, namun tidak semua berlaku universal, yang artinya ada celah-celah di dalamnya akan terdapat perbedaan dengan ketentuan yang universal tersebut.
Sekian dari saya, akan dilanjutkan teman saya yaitu Vivi Alvina. Baiklah, di sini saya akan menyambung pembahasan dari toleransi kita tadi. Pembahasan saya yaitu cabang metafisika. Metafisika adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan proses analitis atas hakikat fundamental mengenai keberadaan dan realitas yang menyertainya. Kajian mengenai metafisika umumnya berporos pada pertanyaan mendasar mengenai keberadaan dan sifat-sifat yang meliputi realitas yang dikaji. Pemaknaan mengenai metafisika bervariasi dan setiap masa dan filsuf tentu memiliki pandangan yang berbeda. Dan yang kedua yaitu secara umum, topik analisis metafisika meliputi pembahasan mengenai eksistensi, keberadaan aktual dan karakteristik yang menyertai ruang dan waktu, relasi antar keberadaan seperti pembahasan mengenai kualitas, posibilitas dan pembahasan metafisis lainnya. Mengingat jangkauan kajian yang dipusatkannya, metafisika menjadi sebuah disiplin yang fundamental dalam kajian filsafat. Sepanjang sejarah kefilsafatan, metafisika menjangkau problem-problem klasik dalam filsafat teoretis. Umumnya, kajian metafisika menjadi batu pijakan atas struktur, gagasan kefilsafatan, dan prinsip-prinsip yang lebih kompleks untuk menjelaskan problem lainnya. Sehingga dalam pemahaman metafisika klasik, metafisika membahas pertanyaan-pertanyaan mendasar yang jawaban-jawaban atasnya dapat digunakan menjadi dasar bagi pertanyaan yang lebih kompleks, atau misalkan seperti adakah maksud utama dalam beradanya dunia ini, lalu apakah keberadaannya sebatas keberadaan yang mengada-ngada atau independen terhadap keberadaan lainnya. Adapun kegunaan mempelajari metafisika yaitu manfaatnya metafisika sebagai pengobatan. Kedua, manfaat metafisika sebagai penghasilan. Ketiga, manfaat metafisika sebagai menyingkirkan atau menghilangkan ilmu-ilmu.